Panggilan beribadah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Apakah Advent itu? Advent adalah masa persiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal. Apakah istimewanya kedatangan Yesus? Allah mengutus anaknya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita dan menjadi sama dengan kita seperti yang dijanjikannya. Apakah yang dijanjikan Allah? Ketika kita menyalakan lilin Advent pertama, baiklah kita mendengar janji Allah melalui Yesaya. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 52 ayat 1-5. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat dan yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Mesir memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Mari kita berjanji dari Kidung Jemaat 85 ayat 1, Kusong-song bagaimana? Renungan kita hari ini bertema doa yang tak dikabulkan, mengutip Lukas 1 ayat 13b. Sebab doamu telah dikabulkan. Menurut penelitian sebuah lembaga penelitian dan pencegahan penyakit, kira-kira 6% dari perempuan menikah yang berumur 15-44 tahun tidak dapat hamil. Ketidaksuburan sangat membuat frustrasi. Harapan yang ada segera meredup dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi pada impian sepasang suami istri dan doa-doa mereka ketika menyaksikan bulan demi bulan dan tahun demi tahun tidak mengalami kehamilan? Waktu dapat saja membungkam doa-doa mereka, tetapi tidak dapat menghilangkan rasa sakit dan kesedihan mereka. Pada saat Zakaria berdiri di hadapan malaikat Tuhan di bait Allah, doa-doanya sudah menjadi kenangan lama. Tetapi beberapa dekade sebelumnya, ketika Zakaria dan Elisabet memanjatkan doa-doa mereka dengan sepenuh hati, jawaban Allah bagi mereka adalah ya, tetapi tunggu. Allah menunggu sampai waktunya tepat. Allah tahu bahwa seorang anak perempuan belum lahir. Hanya ketika seorang anak perempuan cukup umur untuk menjadi ibu perawan dari anaknya, maka pasangan Zakaria dan Elisabet akan memperoleh anak yang dinantikan mereka. Tentu saja, Zakaria dan Elisabet tidak pernah tahu jawaban doa demikian. Yang mereka miliki hanya fakta bahwa jawaban Allah adalah tidak.
Kadang kenyataan hidup begitu berat sehingga hidup menjadi begitu gelap. Doa-doa kita nampaknya tidak memperoleh jawaban dan kita menjadi kecewa dengan Allah. Waktu Tuhan bagi hidup kita tidak sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Kadang doa-doa kita nampak tidak dikabulkan. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah itu kasih dan bijak dan rencananya baik untuk kita. Bagi Zakaria dan Elizabeth, penantian panjangnya akan terbukti layak dan Allah menghormatinya dengan akan memberikan seorang putra bagi mereka. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah dalam doa Anda benar-benar percaya sepenuhnya kepada kasih dan kebijaksanaan Allah? Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ampunilah kami karena sering meragukan kasih-Mu. Ketika Engkau menjawab doa-doa kami dengan tidak atau tunggu, kuatkanlah iman kami sehingga kami mempercayai kasih-Mu dan berdoa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Untuk aksi hari ini, ingatlah seorang yang bergumul bertahun-tahun dengan harapan dan keinginannya. Doakanlah. Kita berjanji dari Kidung Jemaat 85 ayat 5:000 bagaimana? Sebabnya kau tinggalkan katamu yang benar, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat